Perkenalkan, saya Anissa Sringgoringo dengan NIM 2307-135321 dari kelas S1 Teknik Kimia B Fakultas Teknik Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi dan tantangan Pancasila pada era reformasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, apa sih era reformasi? Era reformasi adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Era ini ditandai oleh perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Reformasi dimulai sebagai respon terhadap tekanan dari gerakan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil yang menuntut perubahan demokratis, hak asasi manusia, serta penghapusan korupsi dan nepotisme. Pada reformasi, Indonesia mengalami pembaharuan dalam bentuk demokratisasi, kebebasan berpendapat, pelaksanaan pemilihan umum yang lebih transparan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Era reformasi di Indonesia sampai saat ini telah dipimpin oleh 5 presiden. Yang pertama, presiden ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie, yang kedua, presiden keempat yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, yang ketiga, presiden kelima yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, yang keempat, presiden keenam yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima adalah presiden ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, memimpin bangsa di masa transisi krusial pasca runtuhnya Orde Baru. Masa jabatannya yang singkat, yaitu dari tahun 1998 sampai 1999, diwarnai dengan berbagai upaya untuk mengimplementasikan Pancasila di tengah gejolak reformasi. Berikut ada beberapa poin dari implementasi Pancasila pada masa jabatan B.J. Habibie. Yang pertama, demokratisasi. Habibie membebaskan tahanan politik, mencabut peraturan yang membatasi kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Yang kedua, ada desentralisasi. Otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam mengelola sumber dayanya. Hal ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada supremasi hukum. Habibie berupaya menegakkan supremasi hukum dengan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Upaya ini penting untuk mewujudkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Yang terakhir ada pengembangan HAM. Habibie meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mendirikan Komnas HAM. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dengan melindungi hak-hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang inklusif. Selain dari keberhasilan implementasi Pancasila pada masa jabatan B.J. Habibie, ada pula tantangan-tantangan yang dilalui. Yang pertama, ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi global melanda Indonesia pada masa jabatan B.J. Habibie, yang berakibat pada kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada disintegritas nasional. Gerakan separatis di berbagai daerah mengancam persatuan bangsa. B.J. Habibie berupaya menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi selaras dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, ada ketidakstabilan politik. Transisi demokrasi diwarnai dengan gejolak politik, termasuk demonstrasi dan kerusuhan. Habibie berusaha meredakan ketegangan dan membangun konsensus nasional untuk mencapai stabilitas politik. Meskipun singkat, masa jabatan B.J. Habibie meninggalkan warisan penting dalam implementasi Pancasila di era reformasi. Upaya demokratisasi, desentralisasi, penegakan hukum dan pengembangan HAM menjadi fondasi bagi kemajuan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, semangat Pancasila terus menjadi pedoman bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, memimpin bangsa di era reformasi dengan fokus pada penegakan HAM, toleransi, dan pluralisme. Masa jabatannya itu dimulai dari tahun 1999 sampai 2001 yang diwarnai dengan berbagai upaya untuk mengimplementasikan Pancasila di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan luka masa lalu dan transisi demokrasi.
Ada beberapa poin penting dari implementasi Pancasila pada masa jabatan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama, penegakan hak asasi manusia. Gus Dur membebaskan tahanan politik, mencabut peraturan yang diskriminatif, dan memperkuat institusi hak asasi manusia. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Yang kedua, ada pluralisme dan toleransi. Gus Dur mempromosikan toleransi dan pluralisme dengan membangun dialog antar umat beragama, memulihkan tempat-tempat ibadah yang dihancurkan, dan mencabut peraturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Hal ini selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Yang keempat, ada demokratisasi. Gus Dur melanjutkan proses demokratisasi yang dimulai pada masa B.J. Habibie dengan memperluas partisipasi politik dan memperkuat masyarakat sipil. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menjunjung tinggi demokrasi dan partisipasi rakyat. Yang terakhir, ada keadilan sosial. Gus Dur berupaya mewujudkan keadilan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan yang terjangkau, serta reformasi agraria. Hal ini selaras pula dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serupa dengan masa jabatan B.J. Habibie, pada masa jabatan Abdurrahman Wahid juga terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama itu ada mengenai konflik agama. Gus Dur menghadapi berbagai konflik agama yang masih berakar dari masa lalu. Ia berupaya menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Namun, masih terdapat gejolak di beberapa daerah. Yang kedua, ada ketidakstabilan politik. Masa jabatan Gus Dur diwarnai dengan berbagai gejolak politik, termasuk demonstrasi dan kerusuhan. Ia berusaha meredakan ketegangan dan membangun konsensus nasional untuk mencapai stabilitas politik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Upaya Gus Dur untuk mewujudkan keadilan sosial terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang masih kaku. Nah, meskipun masa jabatannya singkat, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid meninggalkan warisan penting dalam implementasi Pancasila di era reformasi. Penegakan hak asasi manusia, toleransi, pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi fokus utama kepemimpinannya. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, semangat Pancasila terus menjadi pedoman bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri itu dimulai dari tahun 2001 sampai 2004. Ini menandai babak baru dalam implementasi Pancasila di era reformasi. Ada beberapa poin penting dalam implementasi Pancasila pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, demokratisasi. Masa ini ditandai dengan perluasan demokrasi, termasuk kebebasan pers, berekspresi, dan berorganisasi. Hal ini sejalan pula dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang kedua, desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah-daerah dalam mengelola sumber daya dan urusannya sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang ketiga, ada penanggulangan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan diluncurkan pada masa jabatan ini, seperti pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima. Yang keempat, ada pengajaran agama. Pendidikan agama kembali diajarkan di sekolah-sekolah untuk memperkuat moral dan budi pekerti bangsa. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, ada penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian berbagai konflik di berbagai daerah dilakukan melalui dialog dan pendekatan damai. Hal ini merupakan perwujudan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Di balik keberhasilan implementasi Pancasila pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dan dilalui. Yang pertama, tantangan keamanan. Ancaman terorisme dan separatisme masih menjadi tantangan utama di masa itu. Yang kedua, tantangan ekonomi. Krisis ekonomi global berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga menimbulkan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, tantangan korupsi. Kasus korupsi masih marak terjadi pada saat itu, sehingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang keempat, ada tantangan disintegrasi bangsa.
Munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah mengancam keutuhan bangsa Indonesia untuk bisa maju dan berkembang. Yang keempat, ada tantangan pelanggaran HAM. Masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah pada masa reformasi di jabatan Megawati Soekarno Putri, terutama dalam kasus penyelesaian konfliknya. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berlangsung dari tahun 2004 hingga tahun 2014 menandai periode penting dalam implementasi Pancasila di era reformasi. Masa jabatannya diwarnai dengan berbagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun diiringi pula dengan berbagai tantangan yang dilalui. Implementasi Pancasila pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama ada demokrasi dan hak asasi manusia. Memperkuat demokrasi dilakukan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi, dan otonomi daerah yang dilakukan untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Yang kedua, ada keadilan sosial. Meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan program Keluarga Harapan atau PKH dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada keragaman budaya dan agama. Mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama juga dilakukan dengan dialog antar budaya untuk mencegah konflik dan perpecahan pada masa itu. Yang keempat, ada ketahanan nasional. Memperkuat modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan meningkatkan profesionalisme TNI dilakukan untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang terakhir, ada kepemimpinan yang baik. Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melawan korupsi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik juga dilakukan pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono ini. Sama seperti 3 presiden sebelumnya, pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono juga terdapat beberapa tantangan yang dilalui dan dihadapi. Yang pertama, konflik dan separatisme. Masih terjadi beberapa konflik dan gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh dan di Papua. Yang kedua, korupsi. Korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius dan sangat kompleks dan menghambat pembangunan nasional negara Indonesia pada masa itu. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan antara kaya dan miskin masih cukup tinggi pada masa ini. Yang keempat, radikalisme dan terorisme. Munculnya ancaman radikalisme dan terorisme yang membahayakan keamanan nasional cukup membuat rakyat Indonesia pada masa itu merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di negara Indonesia. Yang terakhir, ada bencana alam. Indonesia sering dilanda bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus yang membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan lebih tepat untuk menghindari terjadinya bencana-bencana selanjutnya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat moderasi agama dan penanggulangan radikalisme. Yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam. Dan yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, implementasi Pancasila di era reformasi pada masa jabatan Presiden SBY menunjukkan kemajuan yang signifikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar Pancasila dapat terus menjadi pemersatu bangsa dan landasan bagi pembangunan nasional. Masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Menandai era baru dalam implementasi dan tantangan Pancasila di era reformasi, ada beberapa poin dari implementasi Pancasila pada masa ini. Implementasi Pancasila yang pertama ada demokratisasi dan kebebasan. Masa jabatan Jokowi diwarnai dengan perluasan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Hal ini terlihat dari penguatan peran parlemen, kemerdekaan pers, dan aktifnya masyarakat sipil. Yang kedua, penanggulangan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, meskipun masih banyak tantangan, lembaga KPK diperkuat, dan beberapa kasus korupsi besar berhasil diungkap pada masa ini. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum diupayakan untuk lebih adil dan transparan lagi dilakukan. Hal ini terlihat dari upaya reformasi peradilan dan pemberantasan mafia hukum pada masa Jokowi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur masih dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai program diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang terakhir, ada memperkuat toleransi dan kebinekaan.
Upaya untuk memperkuat toleransi dan kebinekaan terus dilakukan, seperti melalui program penguatan moderasi beragama dan revitalisasi pendidikan Pancasila. Kita masuk ke dalam tantangan Pancasila pada masa jabatan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, ada radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa itu terjadi pada masa jabatan Joko Widodo. Yang kedua, ada hoax dan disinformasi. Penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial itu dapat memicu perpecahan dan konflik, sehingga sering terjadi perdebatan-perdebatan dan perpecahan konflik di media sosial yang diakibatkan adanya informasi-informasi yang tidak benar yang disebarkan. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial bagi masyarakat pada saat ini. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang masih lemah dan belum sepenuhnya adil masih menjadi tantangan. Sering sekali terjadi pada masyarakat-masyarakat miskin terdapat ketidakadilan penegakan hukum. Sehingga ini perlu diperhatikan untuk bisa meningkatkan kembali implementasi Pancasila pada masa jabatan Joko Widodo. Yang terakhir, masih sama dengan tantangan-tantangan terjadi dari era B.J. Habibie sampai era Joko Widodo, yaitu adalah korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Banyak sekali pejabat-pejabat ataupun orang-orang tertentu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan korupsi sehingga merugikan bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Ini perlu dilakukan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Yang kedua, peningkatan literasi media. Masyarakat perlu ditingkatkan lagi literasi medianya agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau disinformasi. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang perlu dilakukan secara tegas dan adil digunakan untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, ada dialog dan komunikasi. Perlu dilakukan dialog dan komunikasi yang intensif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemuka agama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun berbagai konflik yang terjadi di bangsa Indonesia. Masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Pancasila dalam era reformasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti radikalisme, intoleransi, hoaks, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun pemuka agama. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, terdapat kesamaan implementasi dan tantangan Pancasila di era reformasi dari mulai Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Joko Widodo. Era reformasi yang dimulai tahun 1998 ini membawa angin perubahan besar bagi Indonesia, termasuk dalam penerapan Pancasilanya. Di era ini, Pancasila diinterpretasikan dengan lebih terbuka dan demokratis, dengan fokus pada penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Sekian video pemaparan materi dari saya mengenai implementasi dan tantangan Pancasila di era reformasi. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa!